Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, serta kami ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan taqwa. Bapak Ibu, sedikit saya ingin bertanya. Kalau saya mengajukan pertanyaan, boleh banyak? Pertanyaan saya begini, Ibu. Kira-kira kita hidup sejak kapan? Kita hidup sejak 4 bulan di dalam kandungan. Sejak di kandungan. Pasti pada umumnya kalau kita menjawab pertanyaan ini, kita akan menjawab sejak kita dilahirkan. Saya kasih keywordnya bahwa sebelum kita dilahirkan, ribuan tahun yang lalu kita sudah hidup. Hidup yang paling nyata sejak zaman Nabi Adam. Ini keywordnya kajian kita. Baik, apa itu jiwa? Kita bicara tentang jiwa. Kalau sudah disebut jiwa, maka pasti pada jiwa itu ada dua unsur. Pertama unsur jasmani dan yang kedua unsur rohani. Itu pasti. Maka jiwa di dalam bahasa Arabnya menggunakan terminologi nafsun, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia nafsu, yang kemudian diserap lagi nafas. Jadi ada nafsu, ada nafas. Dan kalau dimaknai di dalam bahasa Arab, maka nafas ini maknanya tidak lain adalah jiwa. Berarti di balik badan kita yang akan dimakan oleh cacing ini, ada satu ungkapan di dalam kitab Nashihul Ibad. Pada diri kita ini ada 3. Satu milik Allah, satu milik cacing, dan satu milik kita. Apa itu yang jadi milik Allah? Yang jadi milik Allah adalah ruh kita ini akan kembali kepada Allah. Yang akan menjadi milik cacing adalah badan yang kita penuhi dengan makanan ini. Kemudian yang akan jadi milik kita adalah amal. Ini 3 ini. Nah, berbicara tentang jiwa, asal mulanya, jiwa ini sebelum dia terdapat 2 unsur jasmani dan rohani, maka jiwa ini tidaklah bernama jiwa, tapi jiwa ini namanya ruh. Jiwa ini bernama ruh. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diambil dari tanah merah, tanah hitam, tanah putih, dan di antara tanah-tanah itu Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin. Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya berapa, Pak? 40 meter. Tinggi Nabi Adam sekitar 60 hasta. 40 meter. Sekitar 35 meter. Tinggi Nabi Adam sekitar 35 meter. Jadinya Nabi Adam itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min qabdatin, dari segenggam tanah, qabadaha min jami'il ard, yang diambil dari tanah-tanah seluruh bumi. Tanah itu ada tanah merah, ada tanah hitam, tanah lumpur, macam-macam tanah, jadi tanahnya Nabi Adam. Yang disebutkan di dalam surah Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamadin masnun. Kami menciptakan manusia itu dari lumpur yang hitam, dari tanah liat lumpur yang hitam. Itu artinya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faja'u banu Adam, maka anak cucu Adam akan lahir warna kulitnya berdasarkan tanah yang dia dapatkan. Ada kita yang tanahnya sekarang, tanah kulit kita ini warnanya apa, Pak? Sawah matang atau sawah kosong? Sawah matang. Kematangan.
Nah, sawo pematangan ini, maka nggak tahu mungkin tanah juga tanah yang pematangan yang ada pada Nabi Adam. Ada yang kulitnya putih, ngambil tanah putih dari Nabi Adam. Sampai sifatnya tanah pun akan nurut kepada kita. Makanya sifatnya tanah itu ada tanah yang mudah menyerap air, ada tanah yang sulit menyerap air, ada tanah yang menyerap air kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman, ada tanah yang menyerap air dan tumbuh-tumbuhan. Dan itu akan menjadi tabiat pada badan kita yang kita sebut jasmani. Dan itu hadis disebut oleh Nabi SAW sahih. Nabi Adam, jadilah Nabi Adam. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan Nabi Adam kemudian tingginya 35 meter dibikin dari tanah oleh Allah dengan bentuk terbaik. Khalaqtu bi surati, aku ciptakan dengan bentuk terbaik. Maka jadilah Nabi Adam bertahan seperti patung 40 tahun lamanya. 40 tahun namanya seperti patung berdiri 35 meter. Datanglah si iblis. Iblis karena jauh lebih dahulu diciptakan oleh Allah dan sebagai penghulu daripada para ahli ibadah. Maka iblis datanglah melihat patung yang tinggi 35 meter ini. Iblis masuk ke rongga hidung, lubang hidung, keluar ke lubang mulut. Coba iblis masuk ke dalam tubuh Adam yang besar ini. Lalu kemudian iblis mengatakan, kalau saya diberikan kekuasaan, akan saya hancur ini patung. Karena melihat tanah yang tidak ada apa-apa itu, yang tidak bisa bergerak sama sekali, dan bentuknya biasa-biasa saja. Karena dia dari tanah, dan dipukul, maka bunyinya sama dengan suara pendidikan. Dipukul sama iblis. Tapi ini dari tanah 40 tahun memang betul, belum ada artinya. Allah katakan di dalam surah Al-Hijr, kalau ibu buka Al-Quran, silakan buka surahnya, juz 14, surah Al-Hijr, ayat 29. Surat 15, suratnya surat 15. Bapak silakan buka Quran. Ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila kami sempurnakan ciptaan, kami sempurnakan tubuhnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiup, kata Allah, aku tiup pada tubuh itu ruhku. Kalau dibuka terjemah adalah ruh ciptaanku. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari bahasa Arabnya tidak disebutkan ciptaan, hanya disebut oleh Allah ruhku. Aku tiupkan ruhku kepada jasadnya yang patung itu bertahan 40 tahun. Maka faqa'u lahu sajidin. Para malaikat semuanya kemudian bersujud. Maka ruh ini Allah tiupkan kepada jasad yang 40 tahun lamanya. Jadi hiduplah karena berkat ruh tadi. Jadi bercahayalah jasad yang bertahan 40 tahun dari macam-macam tanah tadi. Maka ruh ini masuk ke dalam badan Nabi Adam. Disebutlah namanya tidak lagi ruh, tapi berubah menjadi nafsun, yaitu jiwa. Jadi kita insya Allah nyambung dengan asal mula jiwa. Maka bercahaya teranglah Allah berikan kepada Nabi Adam berkat ruh. Malaikat pun melihat terkagum-kagum. Maka malaikat pun diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi lain ceritanya dengan iblis. Dia tetaplah seperti itu. Dia dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Tetapi ternyata kalau dekat dengan cahaya itu berbahaya. Ada bahayanya kalau dekat dengan cahaya. Kalau kita depan lampu mobil, biasanya pasti silau. Benar gak? Silau. Berbahayanya orang terlalu dekat dengan cahaya. Ketika dia silau, dia tidak melihat sekitarnya.
Inilah yang terjadi pada iblis. Dia dekat dengan Allah, tapi ada satu unsur yang tidak hilang pada dirinya. Dia silau, dia menganggap tidak ada yang lain selain dia di sisi Allah. Itulah yang menyebabkan dia berat hati dan dia tidak mau kemudian sujud kepada Nabi Adam yang sudah berjiwa itu. Setelah cerita itu selesai, peristiwa sujud yang diperintahkan oleh Allah, sujud tahliman wa ta'ziman, sujud untuk menghormati Nabi Adam. Selesai peristiwa itu. Kemudian dalam hadis yang sahih, banyak riwayat, banyak jalur disebutkan, lamma khalaqa ta'ala Adam, ketika Allah menciptakan Adam, setelah hidup ruhnya, famasaha dhahrah, Allah usap punggung Nabi Adam. Punggung Nabi Adam yang setinggi itu diusap oleh Allah. Maka fasaqata min zahrihi kullu nasamatin, keluarlah dari punggung Nabi Adam itu semua ruh keluar dari punggung Nabi Adam. Pertanyaannya, kemudian Nabi Adam mengajukan pertanyaan, "Ay Rabb, wahai Tuhan, man haula, siapa mereka itu? Dzurriyyatu, itulah semua keturunanmu." Lalu pertanyaan, kita ini keturunan Nabi Adam. Keluar semua keturunan Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, keturunannya yang pada zaman itu sampai pada zaman terakhir di akhir zaman, keluar semua termasuk kita. Hanya saja kepala kita ini, hardware ini tidak mampu menampung memori ruh yang begitu jauh dalam perjalanan ribuan tahun yang lalu. Maka kemudian Nabi Adam melihat semua ruh itu keluar. Kalau hari ini, kalau mungkin ibu ada yang berpengalaman, kalau kita ngusap debu itu keluar atau ada ketombe itu keluar ngusap banyak benda-benda kecil, pasir itu seperti pasir, seperti debu ada di depan Nabi Adam. Itulah ruh-ruh kita. Maka ruh itu semuanya membawa kadar cahaya. Ruh ini membawa ukuran cahaya yang berbeda-beda. Cahaya bapak dan ibu masing-masing membawa kadar cahaya yang berbeda. Ada cahaya yang terang benderang, ada cahayanya yang biasa saja. Maka kemudian Nabi Adam melihat pada satu cahaya yang paling terang. Ada satu keturunan yang paling terang cahayanya. Nabi Adam kemudian a'jabahu, Nabi Adam terkagum-kagum. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka dilihatlah pada cahaya yang terang itu. Bertanyalah Nabi Adam kepada Allah, "Ay Rabb, man hadha?" Wahai Tuhan, siapa cahaya yang paling terang ini? Wabisun min nur, terangnya dari cahaya yang amat terang. Maka Allah menjawab, ini adalah umatmu, keturunanmu yang lahir di akhir zaman. Siapa namanya? Namanya Daud, Nabi Daud. Bertanyalah Nabi Adam, kam ja'alta umrah, berapa kau jadikan umurnya? Umurnya baina sittin, sekitar 60 tahun. Umur Nabi Daud 60 tahun. Maka Nabi Adam pun bertanya, menjawab, zidhu umri, wahai Allah, tambahlah umurku kepadanya 40 tahun. Maka genaplah Nabi Daud hidup di dunia 100 tahun. Kemudian ketika Nabi Adam mau dijemput ajalnya, malakul maut datang kepadanya. Falamma inqadha Adam, Nabi Adam menjelang wafat, didatangi malaikat, dikabari bahwa umurnya akan selesai. Maka kemudian Nabi Adam menjawab, bukankah umur saya masih ada? Kemudian malaikat bilang, Kanjeng Nabi lupa bahwa umur sang Nabi telah dipotong, telah dikurangi 40 tahun. Maka itulah lupanya Nabi Adam pertama. Fanasiya nasiyat dzurriyyatuh. Lupanya Adam terhadap umurnya menyebabkan keturunannya lupa. Ini yang menyebabkan keturunannya kita semua ini al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Karena lupanya Nabi Adam terhadap umur yang pernah berkurang, maka kemudian kita ikut lupa. Dan dia membantah, fajahada dzurriyyatuh. Dia membantah malaikat, maka anak cucu Adam pun ikut membantah. Inilah asal mulanya.
Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa ruh itu keluar? Ruh kita ini keluar dari punggung Nabi Adam. Ruh kita ini sudah keluar dari punggung Nabi Adam, tapi Bapak Ibu perhatikan, maaf, kajian ini sedikit tidak umum. Kenapa kajian ini tidak umum? Bapak Ibu, kita tidak akan pernah temukan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang penciptaan ruh. Kalau kita mengatakan langit dan bumi ada diciptakan oleh Allah, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan semua antara langit dan bumi ini, isinya. Tapi tidak akan kita temukan kalau Allah menciptakan ruh. Itulah kenapa di dalam surah Al-Isra disebutkan ada ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Orang Yahudi bertanya kepada Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu amr, urusan Allah. Jadi di sisi Allah itu ada dua. Ada yang disebut khalqun, ciptaan, ada yang disebut amrun, urusan. Kalau disebut khalqun, kita adalah diciptakan jasad ini. Benda-benda ini diciptakan oleh Allah semua. Tapi ada satu yang tidak masuk kategori khalqun, tapi masuk kategori amrun, urusan Allah, termasuk ruh. Bahkan Nabi Adam disebutkan ruhnya ditiup. Di ayat tadi ruh itu ditiup. Makanya paling canggih, pekerjaan yang paling canggih, yang paling besar nilainya, paling tinggi, sampai bisa menghasut orang, membuat orang tergelincir, adalah pekerjaan tiup meniup. Sihir tiup gak Pak Bu? Tiup gak? Mantra tiup Pak? Iblis menggoda kita dengan tiupan. Iblis menggoda kita dengan tiupan. Makanya ketika iblis godain kita, kita nggak terasa digoda sama iblis. Iblis itu menggoda pelan-pelan. Bukankah angin yang bertiup, semilir angin yang bertiup di pinggir pantai membuat kita tertidur, betul? Angin yang kencang tidak akan membuat si kera monyet di atas kelapa jatuh. Tapi angin yang bertiup membuat monyet tertidur lalu jatuh dari kelapa. Yang bertiup itulah yang kemudian iblis kerjaannya meniup. Tapi ada sisi lain, Allah juga meniup ruh Nabi Adam. Tapi ada tiupan ruh yang baik, ada tiupan yang juga iblis, tiupan yang jahat. Sampai mana tadi? Hidup. Ruh kita ini keluar dari Nabi Adam, apa tujuan? Tujuan ruh kita ini keluar tidak lain, ibu buka, bapak buka surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf surat yang ke-7. 172. Ada yang baca arti, silakan, ada yang baik, baca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga golongan anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar dari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap. Baik, itu ayat yang sangat tegas bahwa kita keluar dari tulang punggung, tulang sulbi Adam. Tujuannya apa dikeluarkan semua roh ini? Tidak lain tujuannya supaya kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Supaya kita bersaksi bahwa Tuhan yang mengeluarkan kita itu adalah Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, kapan kita itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kita bersaksi sejak zaman Nabi Adam. Maka ruh ini keluar
keluar dari punggung Nabi Adam hanya untuk dibuat kesaksian. Allah menyatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, Tuhan kalian? Maka semua ruh ini menjawab, iya benar engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Maka ruh itu semuanya baik. Maka ruh yang keluar ini semuanya bersyahadat. Maka dengarlah kita hadis yang kemudian Nabi pernah menyebutkan, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan semua dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Maka bayi itu ketika lahir semuanya fitrah, karena bawaan ruh yang masih suci, karena hardware ini belum mampu untuk menyerap dunia. Kita perhatikan pelan-pelan kapan ruh ini tidak lagi suci. Ketika ruh ini masuk ke dalam badan, badan sudah mampu mendengar, mulut sudah mampu berbicara. Maka saat pandai dia bicara, anak kecil pandai bicara, fitrahnya makin berkurang. Maka godaan syaitan mulai datang. Fajtalat syaitan an dinihim. Setan mulai menyelewengkan anak Adam itu dari agamanya, sejak hatta ubayyina anha lisanuha, sampai lidahnya pandai berbicara. Maka saat kita pandai bicara dulu, anak kita pandai ngomong, biasanya pulang ke rumah kadang ngomongnya di luar dugaan. Tiba-tiba ada yang diomongin yang kita nggak tahu. Sekarang apa yang viral, anak kita bisa ngikut, benar? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, anak pulang ikut, kamu nanya. Itu kalau penting masih bagus. Kalau yang keluar perkataannya buruk. Sekarang keluar anak itu pulang ke rumah dari main sama teman-temannya, nyerap informasi, tiba-tiba ngomong ke ayahnya, ke papanya, omongan yang tidak sesuai. Siapa yang ngajarin? Inilah anak kita, pandai bicara, iblis pun datang. Maka kita kembali bicara ruh. Ruh setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ruh kita ini hidup sejak zaman Nabi Adam. Apa kerjaannya? Ruh ini tidak makan nasi, ruh ini tidak minum air, ruh ini makanannya tidak lain berzikir. Ruh ini makanannya berzikir. Makanya orang kalau sudah ibadah pasti tenang. Lalu dengarlah kita lagunya si Opi, obat hati ikulimo perkara. Benar? Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tenang. Siapa yang merasakan tenang? Yang merasakan tenang tidak lain ruh yang sudah masuk ke dalam badan dan berubah nama menjadi jiwa. Maka makanan ruh ini sejak zaman Nabi Adam, kerjaannya dia berzikir, dia ibadah ribuan tahun kepada Allah. Ibadah terus sampai dia ditetapkan nanti keluar dari alam rahim, keluar dari perut ibu ke alam dunia yang telah ditetapkan Allah. Ini kemudian pertanyaannya, kenapa bisa ruh yang sudah hidup ribuan tahun, hidup ke dunia cuma 60 tahun, hidup ke dunia cuma 70 tahun, hidup di dunia cuma 100 tahun. Kenapa bisa hidup di dunia 100 tahun, 90 tahun yang sebentar ini melupakan zikirnya kepada Allah yang ribuan tahun yang lalu? Kenapa bisa dia sudah ibadah ribuan tahun yang lalu di alam arwah, ibadah masuk ke alam dunia dengan alam dunia yang sementara, dia tergoda, lupa dia menyebut nama Allah, lupa dia menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah, lupa dia menyebut nama Rasulullah, asik dengan dunianya yang hanya sebentar, lupalah ribuan tahun dia berzikir kepada Allah. Inilah Allah ingatkan kepada kita agar kembali di alam arwah. Maka setiap kita, semua ruh ini bersuara. Kalau ada orang yang bermaksiat itu suara batinnya pasti ingin bertaubat. Orang bermaksiat itu suara batinnya pasti ingin sembahyang, ingin sholat, ingin dia berzikir, tapi lemah. Apakah kita saja yang sholat di masjid, yang ingin menuntut ilmu? Banyak yang tinggal di rumah,
ingin menuntut ilmu, ingin beribadah di masjid, tapi suara hati tidak bisa didengar karena sensornya sudah terganggu. Kulit ini sebagai indera peraba penghubung dengan ruh, tidak lagi bisa merasa, tidak bisa lagi peka. Suara batin tidak lagi bisa menggerakkan raganya untuk ibadah. Inilah persoalannya yang membedakan orang soleh dengan tidak orang soleh. Orang soleh adalah orang yang mampu mengikuti suara ruhnya, dan orang tidak soleh orang yang tidak mampu mengikuti suara ruhnya. Maka ruh itu punya rumus, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan tenang. Itu rumusnya. Kemudian ruh ini hidup di alam arwah. Pertemuan kita ini Pak, bukan pertemuan yang pertama. Bu, pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama, dan belum tentu juga pertemuan terakhir. Pertemuan kita ini kita bisa bertemu dan kita cocok di dunia itu karena di alam arwah kita pernah bertemu. Nabi kita menyebutkan innal arwah junudul mujannada. Di alam arwah itu berbaris-baris. Semua kita ini berbaris-baris, berkelompok-kelompok rapi berzikir pada Allah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Ada ruh yang saling kenal, maka hidup di dunia akan bersatu. Wa ma tadakkaru minha ikhtalafa. Di alam arwah, alam ruh dia tidak saling kenal, maka di alam dunia dia tidak akan bertemu dan tidak akan bersatu. Itulah kenapa di alam dunia ada orang hidupnya berdampingan tapi gak pernah damai. Ada orang yang hidupnya jauh berjarak tapi dia tenang, nyaman. Benar? Ada kita kadang teman kita yang dekat dengan kita belum tentu cocok. Ini ada banyak teman, tapi yang cocok dengan kita itu tidak semua teman. Karena kecocokan, kebaikan itu telah diatur dari alam arwah. Kita bisa bertemu. Kita ada orang di alam dunia itu berkumpul bersama kelompok-kelompok yang soleh, mulia. Mereka bukan kebetulan, karena setiap kita pun pengen berkumpul dengan orang soleh. Tapi mereka mampu bertemu dengan orang-orang soleh, ulama-ulama soleh. Maka bertemulah mereka. Allah pertemukan di alam arwah. Maka dalam hadis sahih disebutkan, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ketika kita dikumpulkan dalam kandungan ibu 40 hari pertama dalam keadaan nutfah, sperma. Kemudian 40 hari yang kedua dalam bentuk alaqah, segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga disebut oleh Allah bentuknya mudghah, segumpal daging. Maka usia kandungan 4 bulan 1 minggu datanglah malaikat Jibril. Fayursalu ilaihi malak. Satu malaikat Jibril datang ke kandungan ibu. Fayanfukhu fihi ruh. Dia membawa ruh dari alam arwah. Ruh kita ini dengan cahaya identifikasi ruh kita sudah jelas. Identitas ruh ini akan masuk ke janin ini. Ruh ini dibawa dari alam arwah, dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril sebut fayanfukhu fihi ruh, ditiup oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril tiup, masuklah ke dalam janin, ditetapkanlah rezekinya, ditetapkanlah ajalnya, amalnya, celaka dan bahagia. Ruh yang sudah ribuan tahun hidup di alam arwah diambil oleh malaikat Jibril dengan kadar cahaya. Nama si ini Pak Jamil, ruhnya sekian. Ibu Fatimah, ruhnya cahayanya sekian. Masing-masing punya cahaya. Cahaya ukurannya sekian persen masuk ke jasad ini. Allah kemudian menyebutkan Allah mengetahui segala hal. Bahkan disebutkan di dalam kitab ini, Innallaha ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yakhluqahum. Allah mengetahui keadaan sebelum dia ciptakan makhluknya. Maka cahaya ruh ini masuk ke dalam janin, jadilah kita. Maka hidup di dunia ini kita membawa cahaya yang berbeda-beda. Semakin banyak cahaya terang, maka makin luruslah jalan hidupnya. Semakin kurang cahaya itu, makin banyaklah zulmatnya, kegelapan. Maka maksiat itu disebut dalam bahasa agama zalim.
Nabi Adam, pertanyaan saya, Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara hanya karena makan buah khuldi. Hanya karena makan buah khuldi keluar dari surga. Berbanding dengan kita, berbanding terbalik. Kita makan buah sering, tapi tentu bukan buah khuldi. Tapi kita kan banyak melakukan pelanggaran. Seandainya posisi kita waktu itu, mungkin kita di situ, itu bolak-balik keluar dari surga, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kalau terjadi seperti itu di akhirat, karena saking banyaknya dosa, masuk surga, keluar surga. Jadi saling ini, jadi tempatnya hanya tempat persinggahan. Tapi tidak begitu. Allah beri rahmat kepada kita, tidak begitu. Nabi Adam satu kesalahannya, maka cahaya yang pada Nabi Adam itu menjadi gelap. Nabi Adam sangat terang cahayanya ruhnya, tapi gara-gara satu kegelapan zulumat ke satu kezaliman, makanya orang yang berbuat maksiat itu disebut zalim. Zalim itu berasal dari kata zulumat. Zulumat itu gelap. Apa arti zalim? Zalim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya lawannya adil. Orang adil adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa orang itu disebut zalim? Orang kalau sudah melakukan kegelapan seperti berjalan di dalam gelap. Kalau sudah di dalam gelap, apa saja dipegang, apa saja diambil, apa saja diinjak, apa saja ditabrak. Nabi Adam melakukan kesalahan, disebut zulmat, gelap. Cahaya yang pada Nabi Adam yang tadinya terang berkurang banyak terangnya. Jadi wajahnya jadi gelap karena melakukan kesalahan. Allah ajarkan doa, Rabbana zalamna. Lalu kita ini kemudian ruh kita ini yang bersih, begitu bersih bercahaya, masuk ke janin, janin keluar dari kemudian jadi bayi, maka bayi ini usia 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun lebih, yang pandai dia berbicara. Ketika dia pandai bicara, mulailah terganggu. Iblis datang setiap hari goda, setiap waktu menggoda orang tuanya agar salah didik bayinya, menggoda ibunya agar salah mendidik anaknya. Ketika salah didik sampai jadi kebiasaan, gelaplah cahaya yang ada pada anak ini. Karena banyaknya kesoliman, zulmat, kegelapan. Itulah kemudian Allah menyebutkan, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan cahaya dan gelap. Maka orang baik itu orang yang banyak cahayanya, orang yang buruk itu orang yang sedikit cahayanya. Maka masuk ke dalam dunia membawa kadar cahaya yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, atas dasar itu kita hidup di dunia diatur oleh agama agar ruh kita steril, jiwa kita ini kembali ke alam ruh, jiwa yang ingat kepada Allah. Lalu kita mengenal nafsu. Nafsu kita pernah nyebut, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, tapi ada nafsu yang mulia, nafsu yang steril, namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang seperti di alam ruh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah bilang, pulanglah wahai hambaku, pulang dalam keadaan kamu ridho dan Allah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, kamu masuk ke grup jiwa yang tenang. Ibaratnya kalau grup WA kan ada grup internal, grup yang ada deskripsinya. Kalau tidak sesuai dengan deskripsi, melanggar, dikit, ditendang keluar dari grup. Benar Bu? Benar. Sama jiwa kita kalau nggak tenang, nggak bisa masuk ke nafsu mutmainnah. Allah kategori, Allah kelompokkan, fadkhuli fi ibadi, masuk ke grupku, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ini jiwa yang paling tinggi, yang steril. Adapun yang di bawahnya, jiwa yang steril, jiwa yang labil, jiwa nafsu lawamah, nafsu amarah. Yang paling berbahaya adalah nafsu amarah. Setiap dia pengen berbuat buruk, dia ikuti. Ada suara buruk di dalam hatinya, dia ikuti langsung tanpa pertimbangan. Lalu setelah itu dia lakukan lagi berulang-ulang. Ini nafsu yang paling rendah derajatnya, jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf hampir saja terjun bebas ke dalam nafsu amarah ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Nyebutnya Zulaikha.
Kenapa Zulaikha? Karena bahasa lama, bahasa Ibrani, Suryani, Ibrani, Zulaikha. Nabi Yusuf di dalam kamar, wanita cantik, paling cantik di negeri itu, paling cantik di negeri itu menjadi istri raja, menggoda Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, kira-kira Nabi Yusuf normal nggak Pak? Normal. Jangan kita katakan Nabi kita nggak normal. Normal Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf kalau itu cantik, wanita yang sangat cantik menggoda. Sampai Nabi Yusuf berkata di dalam juz 13. Ibu buka juz 13 di awal langsung ketemu. Juz 13 awal langsung ketemu. Surah Al-An'am. Bukan, surah Yusuf ayat 53. Allah katakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi, aku ini tidak bisa bebas dari hawa nafsu. Aku ini tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Atas pertolongan Allah lah Nabi Yusuf selamat. Allah lah yang menyadarkan Nabi Yusuf. Allah lah yang merahmati Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tahan dirinya. Maka hampir saja Nabi Yusuf masuk ke nafsu ammarah, mengikuti suara batinnya. Tapi Allah lah yang menjaga beliau. Allah beri rahmat sehingga nafsu yang dirahmati Allah itu menjadilah nafsu yang kuat, nafsu yang tenang. Begitulah ruh kita. Ruh kita ini asal usulnya itminan, ruh yang tenang, masuk ke alam dunia, alam yang penuh hayalan, alam yang penuh dengan sandiwara. Permainan ini yang disebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dunia sementara, kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ternyata hayalan dunia itu luar biasa, hanya indah di pandang mata, tidak seindah dirasa. Ternyata dunia itu bermula dari pandangan, mandang jatuh ke batin, jatuh ke hati, ingin memiliki. Setelah dimiliki setahun 2 tahun, datanglah rasa bosan. Itulah sifat dunia. Lalu dia pandang yang berikutnya, ingin berganti. Begitulah peristiwa yang terjadi di dunia, alam yang penuh hayalan. Ruh terperangkap ke dalam badan yang mandang dengan pandangan hayalan. Maka ruh ini ruh ini terperangkap ke dalam dunia. Orang-orang saleh, para aulia, para wali menyebut alam dunia itu alam kematian. Karena alam dunia ini alam yang sangat lambat geraknya, karena punya masa. Berbeda dengan alam ruh. Kalau kita mimpi, kita bisa tidur 1 jam, mimpinya di Mekah, betul? Kita bisa mimpinya pulang kampung, kita bisa mimpinya lagi sedang di luar kota, mimpi bersama orang jauh, padahal tidurnya 1 jam. Tidak ada bantahan para ulama, sepakat para ulama, alam tidur itu adalah alam ruh. Ketemu ruh pergi, maka begitulah kecepatan ruh. Tidur cuma sekian menit, mimpi bisa jauh pergi. Ruh kita sangat cepat geraknya, tapi ruh kita terhambat ke dalam badan yang berat badan 60, berat badan 70, 80, 90, 100, bahkan obesitas hampir 200. Ruh terperangkap. Dia ingin sholat ke masjid, bersuara dalam hati, saya ingin ke masjid. Tapi badannya tidak mampu, lemah badannya, terikat badannya dengan kenyamanan dunia, lambatlah dia bergerak. Itulah yang menyebabkan ruh kita itu terhambat masuk ke alam dunia. Tapi nanti kita akan keluar dari alam dunia ini. Kita akan tahu kehidupan yang sebenarnya. Ruh ini masuk ke fase alam barzakh. Alam barzakh itu alam ruh. Alam ruh, tapi berbeda dengan alam ruh yang pertama. Karena alam ruh yang pertama adalah alam yang masih murni ori, mereka bersih suci. Tapi alam ruh yang barzakh adalah alam yang akan disterilisasi. Jiwa yang bermasalah, jiwa yang membawa bekas dosa yang kita sebut amal, maka ini akan diangkat ke langit. Gelaplah ruh ini, jiwa ini.
maka jiwa ini disiksa. Seperti orang yang tidur mimpi buruk, yang tidak bangun-bangun dari tidurnya. Mimpi buruk luar biasa. Ada cerita jemaah saya, mimpi buruk sampai dihukum, dipukul badannya, berbekas di badannya, dan dia menimbah air mata bangun. Tidur, kasurnya basah, dan sejak itulah dia bertobat. Ada orang mimpi buruk ingin segera bangun dari mimpinya. Begitulah di alam barzakh, jiwa yang sudah membawa dunia yang begitu berat, begitu banyak maksiat, maka jiwa ini akan diperas, akan disiksa seperti mimpi buruk yang tidak bangun-bangun. Tapi ingat, alam barzakh itu mirip dengan tidur yang sekian lama tidak bangun-bangun. Begitulah kondisi kita nanti kembali. Cuma sekalian, itulah kenapa agama ini turun, Islam ini turun kepada kita, dibawa oleh sang kanjeng Nabi untuk mengembalikan roh kita ini. Maka semua kita ini hidup di dunia asal mula dari fitrah, tapi setelah pandai bicara, pada tubuh kita ada dua bisikan. Di ibni Adam lamatan, kata Nabi, anak cucu Adam punya dua bisikan. Lamatul malak, bisikan dari malaikat, kemudian lamatul syaitan, dan bisikan dari syaitan. Tiap hari kita berbulan, jangan kita urus urusan yang di luar diri kita, tapi urus di dalam diri kita yang masih bermasalah. Inilah bisikan yang tiap hari kita lawan. Ada bisikan yang buruk, ada bisikan yang baik. Tiap hari kita mendengar bisikan itu. Nah, inilah cerita tentang asal mula kita, bahwa Allah menyebutkan kita sudah pernah bersyahadat. Maka hidup di dunia ingin mempertegas syahadat, maka orang-orang yang ibadah itu sama dengan komitmennya, orang yang menepati janjinya di alam ruh. Maka orang ibadah yang kita ibadah, kita yang menuntut ilmu, kita belajar, tidak lain dan tidak bukan, kita hanya menepati janji. Kita pernah bersyahadat di alam ruh. Kenapa kita nggak mampu merekam itu? Mampu merekam itu. Hardware ini mampu sebenarnya, tapi kalau Allah buka hijab, kalau Allah buka dinding itu, kalau jiwa kita bersih, Allah buka namanya kasyaf, Allah buka penghalang itu. Kita bisa tahu, kita bisa merasakan bahwa kita pernah bertauhid, kita pernah bersyahadat. Bisa bayangkan Pak, roh kita ini hidup sudah ribuan tahun, nggak mampu, otak kita ini nyimpan memori yang ribuan tahun yang lalu. Secara standar nasional SNI, nggak mampu otak kita ini nyimpan memori yang begitu panjang. Apalagi orang Indonesia, maaf, orang Indonesia itu memang sedikit memorinya agak pendek karena mudah memaafkan, betul? Maaf. Kadang sakit hati gitu ya, sakit hati. Kadang tahu kesalahannya tahu, tapi ketika diungkapkan kesalahan saking banyaknya, saking banyak kesalahan nggak bisa diungkap. Jadi kita ini hidup di dunia hanya untuk memperkuat komitmen kita saja. Maka kita mulailah kita merasakan, kalau kita ibadah ini bersih hati kita, jiwa kita ini tidak sakit hati kepada satu makhluk pun, jiwa kita ini betul-betul bergantung kepada Allah, lebih banyak ingat Allah daripada makhluk, maka jiwa ini kalau sudah tenang, Allah tetapkan nafsul mutmainnah, Allah buka batin kita, Allah buka hijab, kita akan tahu. Itulah kenapa para awliya kekasih Allah bisa tahu masa lalu, bisa tahu masa depan. Nabi kita SAW adalah sebaik-baik makhluk, tahu Fir'aun bakal diawet, jasadnya ada. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, kata Allah. Allah kabari Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun itu jasadnya akan dijaga. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran buat generasi-generasi berikutnya. Itu Nabi kita tahu cerita Fir'aun. Padahal Fir'aun jauh sekali masanya. Zaman Nabi Musa, dan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jaraknya 1600 tahun. Bahkan hampir 2000 tahun. Karena Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun, Nabi Isa dengan Nabi Musa 1400 tahun, bahkan hampir 2000 tahun, 2000 tahun jarak dengan Nabi Musa. Begitu jauh.
Berarti Nabi kita sudah dibuka oleh Allah semua rahasia. Tapi ada memang sedikit rahasia hanya Allah yang tahu. Termasuk ruh ini Allah sebut, ruh ini adalah urusan Allah. Saya kira itu. Jemaah sekalian yang melihat Allah, sampai di sini mungkin ada yang mau dikatakan atau didiskusi bersama tentang kajian kita. Silakan.